Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan roleplay mengenai asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan resiko bunuh diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Permisi Bu, maaf mengganggu. Ibu, perkenalkan nama saya Mini dari Dinas Kesehatan. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Boleh Bu? Nama saya Mini, biasa dipanggil Mini. Ibu namanya siapa ya? Irma. Senangnya dipanggil siapa? Irma. Dipanggil Irma saja. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya sedih. Saya merasa tidak berguna. Saya tidak punya harapan lagi. Jadi bagaimana kalau kita bercerita Bu? Kalau Ibu ada waktu, Ibu maunya hari ini atau besok di jam berapa dan Ibu maunya di mana? Nanti bisa kita bercerita untuk Ibu menceritakan apa yang Ibu rasakan gitu. Bisa tidak? Bisa. Kalau gitu Ibu maunya di mana? Di sini ataukah di luar? Atau enaknya di mana? Di sini saja. Oh, di sini saja. Bisa kita mulai hari ini? Bisa. Oh, bisa. Oh, baik Ibu, terima kasih. Tadi saya dengarnya Ibu mengatakan Ibu itu sedih, sangat sedih. Kemudian Ibu merasa tidak berguna, tidak mempunyai harapan dan tidak dianggap. Kenapa sampai pikiran-pikiran itu bisa muncul? Apakah Ibu ada pikiran untuk membunuh diri Ibu atau pikiran untuk mencederai diri Ibu atau bagaimana Bu? Iya, ada Ibu. Pikiran itu ada. Saya ingin mengakhiri hidup saya, Bu. Saya tidak berguna lagi. Buat apa saya hidup? Berapa sering gitu pikiran-pikiran itu muncul? Sering muncul, Bu. Sering muncul ya? Iya. Jadi Setiap saat munculnya Bu. pikiran-pikiran yang ingin membunuh diri tadi ya Bu? Iya, Bu. Sering muncul. Buat apa saya hidup? Saya tidak berguna lagi, Bu. Jadi kapan terakhir pikiran-pikiran itu muncul? Tadi pagi, Bu. Tadi pagi. Saya juga masih ingin mengakhiri hidup, Bu. Apakah pernah melakukan percobaan bunuh diri? Pernah, Bu. Pernah dengan cara apa dan itu kapan kejadiannya? Minggu lalu, Bu. Minggu lalu Ibu pernah mencoba untuk membunuh diri? Iya, Bu. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Saya Pak, coba permisi ya Bu, ini ya bekas-bekas lukanya. Kenapa Ibu melakukan ini Bu? Harusnya tidak boleh ya Bu. Kalau misalnya Ibu berpikiran seperti itu, apa yang kemudian Ibu lakukan untuk mencegah gitu pemikiran-pemikiran ini supaya tidak datang lagi, supaya Ibu tidak menyakiti diri Ibu sendiri? Saya tidak tahu, Bu. Ibu belum tahu apa yang harus saya lakukan. Saya benci hidup ini, Bu. Saya sangat benci. Jadi berarti pikiran-pikiran itu selalu mengganggu dan masih ada keinginan gitu dari Ibu untuk percobaan bunuh diri tadi ya Bu? Iya. Jadi kalau seperti itu Ibu Irma ini senantiasa merasa bahwa hidupnya itu tidak berguna, gitu ya, tidak ada harapan dan dendamnya kepada orang tuanya, kemudian kepada saudara-saudaranya, sehingga pikiran-pikiran yang kemudian muncul ini adalah bagaimana mencoba membunuh keluarganya ya, seperti itu, terutama ayah dan kakak, gitu. Dan membunuh mengakhiri hidup Bu Irma sendiri ya, seperti itu. Iya, Bu. Bagaimana kalau misalnya saya membantu Ibu untuk kita latihan bersama mengatasi pikiran-pikiran yang nanti muncul dengan latihan mengontrol dengan berpikir positif terhadap diri Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bisa, Bu. Ya.
Oh iya Bu, sebelum kita lanjut ke latihan mengontrol pikiran bunuh diri dengan latihan positif diri, sebelumnya saya boleh izin ke Ibu untuk memeriksa lingkungan sekitar Ibu. Ya, mohon izin ya Bu, saya akan mengamankan benda-benda yang bisa Ibu gunakan untuk mencederai diri Ibu sendiri. Saya izin ya Bu. Mohon izin juga Bu, boleh saya lihat apa yang ada di tangan Ibu? Mainan Bu. Boleh saya lihat Bu? Mainan saya Ibu. Ayolah, kita kan sudah berkenalan tadi. Tadi kan kita sudah nanya nama, terus kita sudah memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Masa tidak mau menunjukkan ke saya? Mainannya pasti bagus tuh. Ini juga ada di bajunya Ibu. Gak boleh ya naruh-naruh benda tajam seperti ini di bajunya Ibu ya. Nanti mencederai diri Ibu. Kalau dia tertusuk sakit loh Bu. Coba saya lihat. Ya, pintar, bagus. Ya, makasih ya atas kerjasamanya. Ya, boleh saya izin untuk simpan ini di tempat yang aman. Ya, makasih ya Bu. Ya, itu bukan mainan ya Bu ya, bukan mainan dan harus disimpan pada tempatnya. Ya, kalau Ibu tidak berkepentingan untuk memakainya, lebih baik tidak dibawa kemana-mana atau tidak disimpan di bajunya Ibu. Ya Ibu. Iya Bu. Ya, makasih. Ya, baik. Kita sekarang latihannya latihan mengontrol ya, latihan mengontrol pikiran bunuh diri dengan pikiran positif yang ada pada diri Ibu Bu, gitu ya. Jadi seperti ini Bu. Nanti saya kasih kertas sama pena ke Ibu. Ibu akan menulis pikiran-pikiran positif apa aja yang ada pada diri Ibu, gitu. Kalau Ibu sudah selesai menulis, kita akan memperagakannya masing-masing dan saya akan melihat sambil menunjukkan caranya nanti seperti apa. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, terima kasih ya. Ini penanya sama kertasnya. Silakan Ibu tulis pikiran-pikiran positif apa aja yang ada pada diri Ibu. Nanti terakhir. Wah, banyak juga ya pikiran-pikiran positifnya Ibu. Oh sudah, baik, terima kasih ya Bu. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa pikiran-pikiran yang muncul itu adalah ingin mengakhiri hidup Ibu, gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang seperti itu muncul lagi, maka Ibu bisa ambil kertas sama pena. Ibu keluarkan semua pemikiran-pikiran positif Ibu dan Ibu catat seperti ini. Misalnya, saya bisa cuci piring, saya bisa masak, saya bisa cuci pakaian, saya bisa menyapu. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat bagus sekali yang bisa Ibu lakukan ketika pikiran-pikiran itu muncul Bu. Jadi sebenarnya Ibu ini bukan orang yang tidak berguna Bu, bukan orang yang tidak punya harapan, tetapi sebenarnya ada. Hanya saja Ibu tidak mau untuk berpikir seperti itu. Ya, kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif yang muncul, nah segera Ibu hilangkan dengan mengatakan bahwa saya bisa masak, saya bisa mencuci, saya bisa menyapu, dan saya bisa mencuci pakaian. Seperti itu. Apakah Ibu bisa mengulangnya? Bisa Bu. Iya. Mempunyai pikiran positif. Apa saja itu Bu? Saya bisa memasak. Ya, pintar, Saya bagus. bisa mencuci piring. Iya. Saya bisa menyapu. Iya, bagus Bu. Saya bisa cuci pakaian. Iya, tepuk tangan untuk kita. Ya, bagus Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik. Jadi Ibu, kalau seperti itu ya Bu, kalau misalnya ada pikiran-pikiran seperti itu muncul lagi, Ibu bisa mengalihkan dengan mengatakan seperti tadi. Itu ya Bu ya, sehingga Ibu tidak memfokuskan pikiran Ibu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti membunuh diri gitu. Ya Bu ya. Nah, kalau tadi karena Ibu sudah selesai mengucapkan semuanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan mengontrol pikiran-pikiran positif yang ada pada diri Ibu? Sangat senang Bu. Wah, terima kasih. Ibu sangat senang ya. Terus apa yang kemudian bisa Ibu lakukan lagi untuk mengulang kembali yang tadi Ibu lakukan? Bisa diulang lagi seperti apa tadi?
saya punya pikiran positif. Hmm. Saya bisa cuci piring, Iya. saya bisa memasak, Hmm. saya bisa menyapu, saya bisa cuci pakaian. Oke, terima kasih Bu. Ya baik, sekarang Ibu sudah bisa mengungkapkan bagaimana latihan pola pikir yang positif terhadap diri Ibu. Nah, untuk berikutnya bisa kita kontrak waktu lagi Bu? Bisa Bu, saya senang sekali. Oh terima kasih. Itu maunya satu hari itu berapa kali Bu untuk kita bertemu? 3 kali. 3 kali. Oke, saya catat ya untuk jadwalnya. Ibu maunya di waktu pagi, siang, dan sore itu di jam berapa, Bu? Jam 9, jam 1, jam 5. Oke, baik, saya ulang lagi ya, Bu. Ibu maunya di waktu pagi itu jam 9, waktu siang itu jam 1, dan waktu sore itu jam 5. Itu ya, Bu ya? Iya. Ya, baik. Nanti jadwal ini kan sudah ada. Nanti besok saya akan datang lagi untuk mengunjungi Ibu dan kita akan melakukan latihan-latihan berikutnya yang bisa mengalihkan pemikiran Ibu untuk tidak mencederai diri Ibu atau melakukan bunuh diri tadi. Terima kasih Bu Erma. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian, saya permisi dulu ya Bu Erma. Terima kasih Bu Ya, dan Ibu. ya. Ibu, terima kasih atas pemberian izin kepada saya untuk mengkaji pasien atas nama pasien Erma, gitu ya. Beliau dengan resiko bunuh diri. Dan tadi kami sudah melakukan bincang-bincang dan sudah melakukan kontrak waktu. Jadi mungkin ke depan kami sudah kontrak waktu saya sama Bu Erma untuk kemudian bertemu satu hari itu 3 kali. Di waktu pagi jam 9, waktu siang jam 1, dan waktu sore itu jam 5 gitu. Jadi nanti saya akan kesini lagi Bu. Nah, jadi saya ingin kontrak waktu lagi dengan Ibu gitu untuk minta waktunya sebentar dan menyampaikan apa yang kemudian harus dilakukan atau diperhatikan oleh pihak Liponsos kepada pasien-pasien yang kemudian ada di titik di Liponsos ini Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini yang diharapkan dari pihak Liponsos maupun orang-orang yang berada di sekitarnya itu adalah menganjurkan untuk mengawasi pasien gitu ya, karena pasien ini dengan risiko bunuh diri maka harus senantiasa memperhatikan pasien dan tidak membiarkan pasien untuk berada sendiri gitu. Yang kedua, menganjurkan untuk menjauhkan barang-barang yang berbahaya gitu ya, karena tadi saya dapati di pasien pada saat mengkaji pasien itu ada benda tajam gitu ya, seperti peneti, jarum pentul gitu ya, yang ada juga yang kemudian pasien simpan di sakunya. Dipikirnya itu mainan karena ketika saya tanya katanya itu mainan, dan saya sudah sita dan sudah amankan di dalam tempat gitu ya. Nanti tolong dari pihak Liponsos sendiri untuk memperhatikan lagi dan mengamankan sehingga pasien tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu jangan biarkan pasien untuk melamun gitu. Ajak untuk pasien yang satu dengan pasien yang lain, mungkin mereka berinteraksi, bercerita, atau dari pihak Liponsos sendiri gitu yang nantinya memberikan edukasi dan tidak membiarkan pasien melamun. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan pentingnya minum obat kepada pasien, karena biasanya pasien-pasien seperti ini kalau misalnya kita tidak perhatikan itu obatnya itu tidak diminum, katanya nanti diminum, tapi sebaiknya obat itu diminum tepat di depan petugas sehingga petugas juga bisa mengontrol bahwa obat yang diberikan itu diminum secara tuntas oleh pasien. Boleh ya Bu ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya, dan terima kasih atas apresiasinya yang diberikan kepada pasien-pasien yang ada di tempat Ibu ini. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon izinnya untuk besok saya kembali lagi Bu ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.